warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel BK Semansafe. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai SBMPTN. Nah, kebetulan ini tahun 2021. Ini ada dua siswa atau dua alumni kami yang kami undang ya sebagai bintang tamu di podcast BK Semansafe kali ini. Nah, SBMPTN itu apa sih? Ini saya kasih gambaran terlebih dahulu. Nah, jadi salah satu jalur yang ada ketika mau masuk perguruan tinggi negeri itu adalah SBMPTN. Di mana kalau SNMPTN itu menggunakan nilai rapot, kalau SBMPTN kalian nanti harus mengikuti UTBK. Nah, UTBK itu apa? Ujian tulis berbasis komputer. Nah, di situ nanti kalian ada tesnya. Nah, tesnya itu salah satunya tes kemampuan akademik dan tes pengetahuan skolastik ya. Jadi harus mencapai target itu, nanti skornya berapa, nanti kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Memang pada tahun 2021 ini SBMPTN berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya hanya menggunakan TPS, nah pada tahun ini kembali lagi menggunakan TKA dan TPS. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa berbincang-bincang dengan bintang tamu kami. Ini yang kami datangkan insya Allah sangat luar biasa ya. Karena tidak main-main nih perguruan tinggi yang diambil dan jurusan yang diambil pun ya sangat luar biasa menurut kami. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari Mutia apa Sekar dulu? Boleh saya dulu, perkenalkan nama saya Mutiara Faaziza, alumni SMA 7, dulu lulusan 12 MIPA 1. Alhamdulillah sekarang saya diterima di Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Oke. Perkenalkan saya Dewi Sekar, alumni SMA 7, dulu lulusan dari 12 IPS 1. Alhamdulillah sekarang saya diterima di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Pariwisata. Wah, keren kan? Jadi yang kami datangkan ini dari FK Undip dan yang satunya diterima di Pariwisata Universitas Brawijaya. Jadi tidak main-main lagi nih kita bincang-bincangnya. Memang insya Allah sangat luar biasa lah nanti apa yang kita bahas ya. Nah, ini ketika pengumuman SBMPTN ya pada tanggal 14 Juni sore hari ya. Itu kan itu sudah sangat menggaung di telinga kita. Hari ini pengumuman, sore ini pengumuman. Nah, saat itu gimana sih perasaan kalian ketika wah ini sudah jam 15.00 gitu kan? Bagaimana sih perasaan kalian saat itu? Perasaan saya sudah tentu senang ya Bu, karena dapat lulus di prodi dan universitas yang memang sudah saya impikan sejak dulu. Dan yang kedua itu saya ada sedikit rasa gak nyangka Bu, atau shock gitu, karena sebetulnya untuk mapel matematika dan fisika itu saya kurang puas Bu saat mengerjakan waktu UTBK itu Bu. Dan alhamdulillahnya dapat keterima di pilihan pertama. Oh gitu ya. Jadi memang pilihan pertama ya. Iya. Untuk pilihan keduanya apa saat itu? Juga kedokteran di Universitas Jenderal Sudirman. Oh gitu. Alhamdulillahnya diterima di perguruan tinggi pilihan pertama ya. Alhamdulillah. Kalau Sekar, Saya kayak Mutia pastinya senang karena diterima di perguruan tinggi negeri. Jujurnya waktu dibuka itu saya bukan waktu pas jam 15-nya, tapi agak mundur sedikit karena takut dengan hasilnya. Tapi alhamdulillah waktu dibuka diterima di Universitas Brawijaya, walaupun bukan pilihan pertama tapi tetap seneng banget karena akhirnya kuliah kayak gitu. itu hal yang dinanti-nantikan ya pada tanggal itu. Iya benar. Nah, benar kan ini yang diterima di perguruan tinggi dan jurusan yang tidak main-main ini ya. Nanti kita bisa curi-curi nih ilmunya apa sih kok bisa diterima di perguruan tinggi dan jurusan yang sangat luar biasa ini. Oke, berarti kalau Mutia itu kan memang tadi mengatakan sesuai dengan impian gitu kan. Berarti itu sesuai dengan cita-citamu mungkin sejak kecil gitu. Kalau sejak kecil jujur tidak Bu, tapi mulai dari SMP itu saya sudah tertarik dengan patologi atau ilmu yang pelajari tentang penyakit. Jadi saya
sudah menyiapkan, sudah planning bahwa nanti di kuliah nanti mungkin saya cocoknya masuk kedokteran, di mana itu mungkin akan banyak berhubungan dengan patologi. Jadi saya itu berimpian untuk di dunia kuliah nanti saya enjoy dengan matkulnya. Jadi saya tidak terbebani, lulus dengan cepat dan ya begitu Bu. Pokoknya sesuai harapan saya Bu. Berarti memang sudah itu ya, persiapkan jauh-jauh hari ya. Sudah lama bertahun-tahun ya malah ya, sudah senang ini dulu, Iya. udah mencari-cari tahu gitu ya. Kalau Sekar gimana kalau Sekar? Kalau saya dulu belum ada pikiran buat di jurusan yang sekarang. Karena dulu SMP saya pengennya masuk IPA. Tapi ternyata gitu. waktu daftar SMA biasanya masuk IPS. Jadi jurusan itu mulai kepikiran waktu kelas 10. Waktu kelas 10 saya pengen banget jadi tour guide. Jadi pariwisata. Jadi udah kayak aku mau masuk pariwisata. Terus naik ke kelas 11 nemuin jurusan baru yang saya tertarik dan pariwisata agak terlupakan. Tapi waktu kelas 12 waktu pilihan jurusan jadiin pariwisata ke pilihan 2. Jadi pilihan kedua ya, kalau Mutia pilihan pertama, kalau Sekar pilihan kedua. Jadi ternyata yang diterima di SBMPTN itu tidak hanya yang di pilihan pertama saja, tapi juga bisa pilihan yang kedua. Itu catat ya. Oke, selanjutnya nih, ketika diterima, kalau Mutia kan ini di Undip. Kenapa sih milihnya Undip gitu loh? Karena yang pertama itu Bu, kedokteran Undip memang namanya tuh sudah besar di Indonesia, terutama di Semarang. Dan untuk alasan yang kedua, Undip itu punya dukungan paling besar bagi orang tua saya karena letaknya di Semarang, jadi dekat gitu Bu. Orang tua merasa aman dan juga biayanya pasti akan lebih murah gitu Bu. Kalau Dewi luar kota nih, Wi. Iya, luar kota. Dewi sekali di luar kota berani gitu loh. Kan padahal nanti juga memikirkan nanti saya harus kos, nanti biaya hidupnya, terus jauh dari keluarga. Itu gimana sih kamu bisa berani mengambil keputusan ke sana gitu? Saya dari dulu emang pengen di luar kota karena tipe orang yang pengen cari pengalaman baru, suasana keren baru. ya. Jadi waktu udah bisa memilih sekolah dari SMP, saya selalu pilih sekolah yang jauh dari rumah buat dapat teman dari daerah baru, terus pengalaman baru kayak gitu Bu. Jadi saya pilih ke Universitas Brawijaya yang kebetulan ada jurusan pariwisata dan akreditasinya A. Wah, bagus ya. Iya. Jadi mau pilihan di dalam kota, mau di luar kota, yang penting sesuai dengan cita-cita gitu ya, dan kita nyaman, kita berani keluar dari zona nyaman itu ya. Yang di Semarang, yang penting kita bisa lulus tepat waktu, kita juga bisa menjadi ini ya, figur yang didambakan orang tua, itu kan bisa membanggakan orang tua dan cita-cita pun tercapai gitu. Oke. Selanjutnya berarti kan dukungan dari orang tua gimana? Kalau saya sendiri ya orang tua sangat mendukung Bu. Bahkan orang tua saya itu sudah kayak memberi dukungan seperti tidak apa-apa kalau misal tidak lolos SNM, SBM, karena jalur untuk masuk ke universitas tuh bukan hanya 2 itu saja, masih ada UM, bisa juga masuk swasta. Orang tua itu apapun demi anaknya, pendidikan itu nomor 1 karena itu yang akan karena anaknya kalau masa depan menjadi seseorang yang hebat pasti orang tua akan banggakan Bu, dan berapapun biayanya pasti orang tua akan mengeluarkan seberapapun asalkan anaknya menjadi sukses di masa depan. Gitu ya. Wah, senang sekali ya. Kalau Sekar gimana nih? Kalau dukungan orang tua pasti orang tua ngedukung, cuma orang tua saya tipe yang terserah kamu mau pilih jalan yang mana, yang penting kamu bisa tanggung jawab sama pilihan kamu. Jadi ya udah orang tua cuma kasih dukungan dan saya yang nentuin. Jadi di luar kota pun nggak masalah Iya, saat itu ya. Karena orang tua saya bukan tipe yang mengharuskan anaknya buat kuliah di dalam kota. Dari kakak saya juga kamu terserah mau di mana aja, yang penting untuk tujuan yang baik dan bisa jaga diri kayak gitu. Ya. Jadi gini ya, mau di luar kota, mau di dalam kota,
bagaimana biar orang tua itu tetap mendukung. Yang penting kita komunikasi baik Iya. gitu ya dengan orang tua ya, kita sampaikan baik-baik. Itu insya Allah orang tua juga pasti akan mendukung gitu ya. Oke, seneng lah kalau seperti itu ya. Iya. Tapi sebenarnya juga ada sih anak-anak yang pingin ke luar kota namun orang tua tidak ngizinin gitu, mungkin terjadi pada teman-temanmu dan akhirnya ya udah di dalam kota aja gitu kan. Tapi sebenarnya kadang itu kurangnya komunikasi dengan orang tua dan bisa aja memang ada pertimbangan-pertimbangan lain sih ya. Ada pertimbangan yang lain dari orang tuanya, harus daripada di luar kota toh orang tua juga sendiri di rumah gitu kan, mungkin seperti itu. Tapi tidak masalah seperti itu. Nah, selanjutnya nih, tadi kan menyebutkan SNMPTN, ketika SNMPTN gagal gitu, berarti dulu ikut SNMPTN juga. Iya, ikut. Masuk. Terus enggak diterima gitu Nggak. ceritanya. Tapi enggak masalah ya. Oh ya, sangat tidak masalah. Move on ya, Yes, bisa move on ya. Seberapa lama kalian bisa move on itu? 1-2 hari nangis terus udah lanjut belajar. Sempet nangis UTBK. juga? Nangis. Nangis sendiri gitu? Nangis sama teman-teman. Ada temennya ya, berarti kan ditanggung bareng-bareng gitu ya. Jadi merasa aku tidak sendirian gitu ya, ada temen yang lain gitu, Senasib. masih berjuang juga bareng-bareng Iya. gitu. Kalau Mutia gimana Mut? Kalau saya sendiri tuh udah ada persiapan, Bu. Jadi saya move on sebelum mengetahui hasil SNMPTN nanti. Jadi saya tuh sudah tahu bahwa salah satu kriteria penilaian terbesar SNMPTN itu adanya alumni di prodi dan universitas. Nah, kebetulan SMA 7 belum ada yang masuk SNMPTN di kedokteran Undip. Jadi saya sebelum mengetahui hasil SNMPTN saya sudah tahu bahwa mungkin peluangnya tidak besar. Jadi saya sudah bersiap untuk menyiapkan UTBK. Jadi harus ada plan B gitu. Itu berapa lama itu tapi sebelum waktu SNMPTN itu kalian sudah mempersiapkan untuk UTBK apa belum sih? Saya sempet waktu awal-awal kelas 12 karena masih rajin-rajinnya. Jadi awal kelas 12 udah pelajarin buku UTBK yang tebal. Tiap hari udah di depan meja belajar. Tapi lama-lama mungkin kepecah dengan tugas-tugas. Terus jadinya agak berhenti belajar UTBK. Baru lagi belajar UTBK setelah SNMPTN. Kalau saya kayak gitu. Kalau saya sendiri mungkin UTBK itu sebenarnya bisa dipersiapkan dari semester 1. Tapi jangan disalahpahami, bukan dalam artian dari semester 1 kita sudah mengerjakan soal-soal UTBK yang sulit, karena itu menurut saya grade-nya terlalu tinggi dan tidak akan berhasil. Jadi semester 1 sampai 5 itu seharusnya kita memahami dan menguasai materi-materi yang diberikan guru saat itu. Karena materi-materi tersebut adalah bekal utama untuk kita mengerjakan UTBK nanti. Jadi saat semester 6 kita bisa mulai mengerjakan soal-soal UTBK dan insya Allah nantinya akan sangat membantu karena di awal semester 1 sampai 5 kita sudah memahami materi-materi dari guru. Jadi belajar bukan tentang mendapat nilai bagus, tapi tentang ilmunya itu, karena nanti pasti akan bermanfaat sepanjang masa. Merinding saya jadinya ya. Jadi belajar itu bukan tentang nilai bagus ya, tapi bagaimana kita memperoleh ilmunya itu. Jadi ini kakak kelas kalian, teman-teman kalian itu jadi tidak instan untuk mempersiapkan UTBK itu, tidak gitu. Ini dua ini ikut SNMPTN dulunya, tapi mereka juga mempersiapkan untuk UTBK gitu. Jadi memang persiapannya itu harus matang. Tidak terus tiap hari harus belajar UTBK itu, tidak, tapi kapan kita harus bisa menyempatkan waktu untuk mempersiapkan diri UTBK gitu ya. Kalau tiba-tiba SNMPTN gagal terus nggak move on nggak mau belajar UTBK itu kan eman-eman gitu ya. Nah jadi bagus sekali ya. Di sekolah sebelum UTBK itu kan ada persiapan untuk pendampingan UTBK dari Bapak Ibu guru gitu. Nah, gimana kalian ngikuti nggak itu kegiatan pendampingan itu? Ngikutin Ya, tiap hari? Iya, ngikutin tiap hari. Ya mungkin ada bolongnya gitu ya. Ya, nggak Kali apa-apa. 2 kali. Tapi kalau kalian merasa itu bermanfaat nggak, berpengaruh nggak terhadap kelolosan kalian di SBMPTN itu?
Buat saya sendiri itu lumayan berpengaruh karena seperti yang saya bilang tadi, karena ada SNMPTN, saya berharap ke SNMPTN dan belajar UTBK-nya agak malas-malasan. Jadi dengan adanya pendampingan UTBK, paling enggak sehari ada materi UTBK yang dipelajari. Jadi itu cukup membantu saya buat UTBK. Alhamdulillah ya. Iya. Kalau menurut saya tentu saja berpengaruh ya Bu, karena guru-guru mengajarkan memang materi-materi untuk UTBK dan pastinya juga akan sangat membantu bagi teman-teman mungkin yang tidak bisa ikut bimbel gitu ya Bu, karena mereka bisa bertanya secara langsung pada guru-guru dan dijelaskan secara langsung, jadi akan lebih mudah untuk memahami materi UTBK Bu. Oke, gitu ya. Berarti selama ini apa yang diberikan sekolah kepada anak-anak kelas 12 khususnya ya pada angkatan kalian, adanya pendampingan UTBK, persiapan kalian untuk menggapai cita-cita itu memang sangat alhamdulillah terbukti ya. Iya. Bisa ini loh hasilnya meloloskan anak-anak diterima di SBMPTN. Nah, jadi catatannya adalah di mana kalian harus rajin-rajin ikut pendampingan UTBK, belajar gitu ya, mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK dan SBMPTN gitu. Dan sering-seringlah berlatih gitu ya, berlatih soal gitu, bertanya gitu kan. Oke, ini yang terakhir nih. Pesan untuk adik-adik kelas atau teman-teman kalian yang belum lolos SBMPTN pada tahun ini yang kemungkinan kan nanti bisa ikut di tahun berikutnya. Nah, itu bisalah kasih triknya apa sih? Apa yang harus mereka lakukan gitu? Buat adik-adik kalau tentang belajar UTBK pastinya jangan males karena waktu kita males kan teman-temannya kita pada rajin belajar. Walaupun kayak gitu, tapi kita lebih harus pentingin ke soal yang harus dipecahin. Karena sebenarnya lawan kita itu soal, bukan teman-teman saingannya kita. Jadi kalau kau bisa mecahin soal, ya udah, kau bisa UTBK-nya kayak gitu. Dan buat teman-teman yang belum rezekinya tahun ini, semangat karena rezeki kalian yang lebih bagus itu lagi nunggu di depan. Keren sekali. Gimana kalau Mutia? Kalau saya sendiri mungkin bagi teman-teman ya dalam nanti berjuang menghadapi UTBK mungkin akan menghadapi soal-soal yang sulit, terus rasa percaya diri yang menurun. Menurut saya itu hal yang wajar, tapi jangan sampai nantinya ada kata menyerah, karena semua itu pasti ada solusinya. Ingat banyak dukungan dari orang tua, teman-teman. Soal sulit bisa dicari di YouTube. Pokoknya apapun yang menjadi impian kita harus dikejar sampai akhir. Dan juga saya mungkin ingin berikan sedikit tips ya Bu untuk memilih jurusan UTBK. Kalau saya sendiri, pilihan pertama itu harus pilih di jurusan dan universitas yang memang kalian cita-citakan. Karena kalau kita punya rasa percaya diri, kita pasti yakin bahwa kita bisa lolos di pilihan itu. Tapi juga untuk pilihan kedua mungkin bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin setelah mengikuti tryout, kita tahu range nilai kita segini, bisanya masuk ke prodi atau universitas yang B. Jadi untuk pilihan yang kedua itu kita disesuaikan dengan kemampuan gitu Bu. Dan juga bagi teman-teman yang eligible SNM nantinya, ingat juga untuk menyiapkan plan B meskipun ada ya Bu cara-cara untuk berbesar peluang diterima di SNM, tapi harus ingat bahwa banyak penilaian untuk di SNM itu, tetap harus menyiapkan rencana lainnya. Gitu. Keren-keren ya. Oke, jadi gini ya, kalau saya simpulkan dari awal hingga akhir ini, ternyata bagaimana sih biar kalian itu bisa lolos SBMPTN gitu kan. Satu, memang kita harus belajar, itu berusaha ya. Jangan lupa juga berdoa ya. Berdoa, kalau belajar tanpa berdoa juga sia-sia kan. Terus selanjutnya adalah dukungan dari berbagai pihak, entah itu orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya gitu kan. Ketika kita terjatuh, siapa yang akan merangkul di situ ya kan? Itu dukungan itu memang sangat perlu. Nah, jadi silahkan teman-teman yang mau berjuang di tahun depan, tahun 2022 ya berarti ya. Baik yang nanti bisa masuk untuk kuota SNMPTN atau eligible, jadi tetap kalian harus mempersiapkan punya plan B
di SBMPTN. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, ini ternyata sudah sangat bermakna sekali ya perbincangan kita pada kali ini. Mungkin bisa ketemu di lain waktu gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat untuk semuanya gitu. Dan sukses untuk kalian semua. Semoga nanti jadi Bu Dokter atau Mbak Dokter ya. Terima kasih, Bu. Dan nanti dilanjutkan ke spesialis gitu. Oke. Pinginnya Kalau nanti begitu. spesialis mau ambil apa kira-kira? Saya pinginnya itu kardiotoraks, Bu. Ilmu tentang dada dan jantung begitu. Oke. Nanti semoga bisa bermanfaat Iya, untuk masyarakat ya. Amin. Dan nanti kembangkan ya, Iya, Bu, sekarya siap. pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi biar ini apalagi pandemi ya. Iya, Jadi pandemi. kita sudah ini mulai agak tersekat mau piknik kemana gitu belum bisa gitu ya. Ya nanti semoga pandemi segera berlalu dan Amin. nanti pariwisata Indonesia juga akan Amin. semakin menarik ya. Oke, terima kasih dari saya dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat. Berintegritas.